Pas itu ada 3 ekor paus. Bahkan saya punya 1 ekor singa di yang Filipus Christian berapa? 11 apa? 12 apa? 13. 1 ekor singa dan 1 ekor paus. Saya nggak tahu cara mencairkan itu loh. Saking gapteknya. Makanya kan saya bilang, woi dilarang ngasih gift ke saya, ngasih ke orang yang tahu. Bukan saya menolak kebaikan Anda semua. Tapi kan udah Filipus udah 1000 lebih tuh udah bisa open cam itu. Kan saya kalau yang kayak gitu bang, kalau yang kayak gitu misalkan dapat gift ya, abang transfer ke yang lain gitu, tukarkan dulu di akun terus kirim lagi ke yang lain kalau kita nggak tahu gitu. Jadi bukan ngendap, peduli saya sama gift sama segala macam, dan saking jangan sampai istilah ngendap. Karena produk ini kan nantinya ibaratnya gini, itu tabungan ada ngendap duit, duit itu buat mereka kayak gitu. Lebih baik dilemparkan ke ya, kalau dulu saya biasanya menguntungkan Papua yang ini dia suka ngaji tuh, ada kan yang Papua tuh yang itu ngaji terus saya lempar gitu. Kayak ya gitu. udah saya kasih aja. Iya, kebanyakan saya ngasih begitu. Itu kalau saya pakai sampai hujani mereka dengan kopi apa topi segala macam itu, pokoknya apa deh biar cepet habis. Kalau masih ada saya hajar terus sampai terakhir ada teguran apa loh. Saldo tidak mencukupi, baru saya stop. Tukar lagi. Iya, Ustadz juga pelan-pelan Ustadz. Baru lagi naik udah hilang nanti di tombak Romawi. Coba Ustadz, coba ajarin saya Ustadz, cara lempar kopi ini gimana caranya? Aduh, mati kita. Bukan kopi yang itu. Oh, bukan. Wah, jadi yang mana? Kentong istri. Jadi seperti itu teman-teman. Gara-gara saya gaptek gitu, yang saya lihat beneran Palestina asli atau misalnya teman-teman yang dari seberang gitu, yang butuh gitu, yang dari Timur Tengah, yang, tapi saya lihat asli, saya konfirmasi asli. Oh itu saya banjir terus itu. Ini kita gas nih bang. Wih 100 kurang lebih. Ajar nih Al-Maidah nih. Ikat bang, taikin anak-anak Cina itu, taikin anak-anak Cina dipersilakan naik ya. Ada, bentar ya. Al-Maidah naik, anak-anak Cina silakan naik yo. Kenapa sih Al-Maidah 6? Nggak mau naik. Bisukan aja typingannya, bisukan. Typing. Bisukan aja typingannya Bang Jan. Siap. Dah. Typing lah kok sepuas hatimu. Nggak mau naik, udah kusuruh naik, nggak mau naik. Dia bilang begini. Al-Maidah 68, bila itu yang kamu rasakan dari mereka, maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu, karena tugasmu hanya untuk menyampaikan ajaran Islam saja. Oh gitu. Kalau kalian boleh menyampaikan ajaran Islam gitu loh, padahal kalian coten, lalu memplantar pelintir, Allah dibilang ular naga, Lucifer dan sebagainya, 66 dan sebagainya, begitu kayak Estetenias, kami diam gitu. Enak aja lu. Filipus tidak pernah tampil segarang 3 bulan terakhir ini, 2 bulan terakhir ini malah. Tapi kerisauan saya kemudian memuncak ketika saya melewati ya room penghujat dari Bani Kufar laknatullah seperti kalian. Maka walaupun belasan akun kutumbang, akan aku buat lagi. Dari tadi nggak ada open ya. Ada yang cuma 2 minggu, seminggu ya. Ada yang cuma seminggu, sekitar 3 akun ini. Seminggu lagi udah, atau 5-6 hari ini, 4-5 hari sudah ada yang lolos. Jadi saya tinggalkan juga akun ini untuk menjadi cadangan lah. Naiklah. Tuh Ustadz udah bisa buka open cam tuh Ustadz. Tapi harus turun dulu sebab saya naik tadi kan belum. Oh belum tadi ya.
Nah, 900 lebih tadi, 990-an tadi. 998 kalau nggak salah saya naik, atau 995. Nah, ini kan ketambahan 8 ini kalau nggak salah. Sudah. Kristen naik takut dicengin. Yang ulang tahun Tuhan yang didandanin pohon. Astagfirullah. Tuhan ribuan tahun pakai sempak doang, pakai piyamah doang, nggak didandanin, sedangkan pohon didandanin. Yang mau dirayain ini ya, yang mau dirayain itu orang Timur Tengah. Ya, perayaannya pakai pohon pinus PA. Emang ada pohon cemara di sono? Orang itu padang pasir, ada juga korma di situ sama kaktus. Kalau pohon kayu ada, kayu aras Libanon, kayu akasia, jenis akasia lah, atau kayu apalah begitu kan. Banyak di sana. Pohon-pohon mah ada pohon, ada juga lembah-lembah gitu kan, ada pohon-pohonnya gitu loh. Tapi kalau pohon pinus, pohon cemara ada nggak? Dari mana didapatkan cemara sama topi merah putih? Dari mana coba? Lu orang emang ajarannya dari ajaran apa kakek berjenggot itu siapa tuh? Pakai topi Sinterklas. Aduh, nggak berdasar, nggak mendasar. Yang dirayain Tuhan, yang didadanin pohon. Memang manusia yang bodoh dan tolol itu yang bangga, ya mereka itulah Kristen. Ayolah Ted, 2024 kok masih on. Tuh orang Kristen tuh kalau mamanya ulang tahun, anjingnya yang didandanin tuh. Lucu berjamaah. Koplak berjamaah. 120 orang, tap layar sama follow dong. Jangan pemakan babi semua nih. Yang nggak follow saya anggap pemakan babi ya. Habis loh. Ternyata Filipus Christian keras. Bantu follow ya, saudara muslim yang ada di bawah, bantu follow Bang Gurunda Filipus agar bertambah pengikutnya. Ya bang, betul bang. Siapa ini Bang Hana? Oh Bang Hana, Mbak Hana. Betul, jangan hujat selagi mereka belum menghujat. Kalau mereka menghujat, kita nggak akan menghujat kecuali mengembalikan apa yang mereka katakan itu dengan cara yang sama. Ya. Takabur lilmu, takabir sodako. Ya, keras kepada orang keras. Izin ya, siapa tadi yang di bawah itu, yang di bawah siapa? Yang di bawah itu siapa? Kenapa kok baca-baca? Banyakan banyaknya murtad gitu. Karena mereka juga nggak baca ya. Ketika masuk Alkitab Sabda, Alkitab Sabda, kalau dibaca dengan teliti, Yesus seperti ini nih. Seperti ini, seperti tampilan di layar ini, para penduduk padang gurun lagi menekankan bahwa air minuman keras merosotkan akhlak. Tulisan seperti ini itu tradisi orang Islam atau Kristen. Harusnya pede lah. Kenapa malah menyematkan, membandingkan Bani Rekab ini dalam Yeremia 35 dengan orang Islam? Kenapa enggak Kristen, Judaism gitu? Ya kan? Kalau dipikir-pikir, kenapa kok orang Islam ya? Kenapa agama Islam yang dibandingkan dengan pakai akun dalam ibadah siapa Islam? Karena Islam selalu menekankan, mengajarkan jauhi minuman yang memabukkan. Walaupun banyak yang masih minum, tapi pengajaran itu tetap
Yang pakai miras dalam ibadah siapa? Yang minuman beralkohol siapa? Dalam ibadah siapa? Yang disinggung siapa? Aneh ya. Barbaris bunyi tangan tuh. Nah, katanya benci Islamofobia, tapi disematkan agama Islam. Kalau nggak percaya cek di Amsal berapa itu? Amsal 31 ayat 4 versi Yerusalem. Satu Timotius 5:23. Ya, kita komparasikan dengan ini. Ya. Satu berapa ini? Ntar saya hidupkan dulu HP saya yang satu nih. Kita komparasikan ayat ini dengan ayat mana? Kita buktikan siapa yang mengajarkan boleh minum khamar atau minuman keras. Kok ini dibilang agama Islam? Bani Rekab agak dalam kurung agama Islam dan orang-orang Arab di masa ini. Bukankah ajaran Islam jangan kau mendekati khamar? Khamar adalah akar dan pangkal segala dosa kan dalam Islam. Jelas. Nah, coba kita bandingkan dengan 1 Timotius 5:23. Jangan engkau minum air saja dan minumlah sedikit anggur karena perutmu sakit dan engkau sering sakit. Ini kalau sakit mereka minum anggur ini. Kalau kita kan minum obat diabetes, ya kan? Atau ada rumput-rumputan yang mungkin bisa diracik menjadi obat, tanaman herbal, boleh. Kita enggak. Bahkan kita enggak boleh mengobati diri kita dengan sesuatu yang haram. Ya, kalaupun itu secara medis, jikapun itu darurat dibolehkan. Ya, asal sudah berbentuk obat gitu loh. Pil dan sebagainya. Itu pun hanya fikih kontemporer, bukan fikih baku. Gitu loh. Oke. Nah, ajaran dasar Islam tidak dibolehkan menggunakan, bahkan minyak wangi yang kita pakai tidak boleh, yang pakai sholat itu tidak boleh mengandung alkohol gitu loh. Itu cuma minyak wangi, baunya aja nggak diminum. Nggak dibolehkan gitu loh. Nah, coba kita lihat 1 Timotius 5:23. Janganlah engkau minum air saja. Jangan minum air saja dong. Dan minumlah sedikit anggur karena perutmu sakit dan engkau sering sakit. Nah, ayo. Apa yang nyuruh itu? Oleh sebab itu pelihara dirimu dan janganlah engkau minum anggur, minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Nah, Hakim-Hakim 13 nomor 4. Tetapi di 1 Timotius tadi 5:23 disuruh boleh. Nah, dalam Islam tidak dibolehkan sama sekali ya. Kalaupun memang itu adalah ini satu-satunya dan tidak diketahui asalnya, ya kita boleh. Ya nggak tahu, orang nggak tahu kok. Ya, fikih kontemporer membolehkan karena tidak tahu. Tapi kalau udah tahu itu dari gelatin, dari segala macam, dari itu tidak dibolehkan. Silakan cari yang lain gitu loh. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 nomor 1. Ibadahnya minum anggur. Ini angkatlah anggur melampaui kepala. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang tercurah bagimu. Minumlah di dalam namanya dan menandakan penyucian dosa atas kamu. Dalam namanya kita minum bersama-sama. Kemudian angkatlah rotimu setelah diminum. Tepuk tangan sorak-sorai. Angkatlah kemudian roti di tangan kananmu melampaui kepala. Nah, itu dipakai untuk apa? Ekaristi, perjamuan. Memang ada sebagian besar juga, ada sebagian yang lain juga yang menggunakan ya anggur, bukan anggur ya, tetapi ya minuman yang bersoda atau apapun ya, itu yang menggantikan. Tapi banyak yang menggunakan itu. Buktinya banyak. Gak boleh bos, prakteknya gak boleh.
Pengkhotbah 9:27 menghimbau, minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Sekali lagi, silakan lihat. Ya, Pengkhotbah 9 nomor 7. Minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Bang Filipus, Yesus minum anggur katanya. Iya dong, bahkan dia menciptakan air. Iya, kalau di sana Yesusnya minum anggur. Lah, berarti bukan Islam itu. Oke, saya coba buka ya datanya ya. Oke, jawab. Oke, saya baca ini ya dalam God question, your question biblical answer. Nah, ini di situsnya ya. Situsnya ya godquestion.org. Apa kata Alkitab tentang minum alkohol dalam apa kata Alkitab tentang minum anggur? Jawaban. Alkitab mempunyai banyak instruksi mengenai konsumsi alkohol. Imamat 10 nomor 9, Bilangan 6 nomor 3, Ulangan 29 nomor 6, Hakim-Hakim 13, 4, 7 dan 14, Amsal 21 tadi. Amsal 31 4, Yesaya 5 11, Yesaya 5 22 dan sebagainya. Aduh, banyak banget. Akan tetapi Alkitab tidak melarang seorang Kristen untuk meminum anggur. Wait. Anggur atau minuman beralkohol lainnya. Sebaliknya adapun bagian Alkitab yang membicarakan alkohol secara positif. Coba. Pengkhotbah 9 nomor 7 menghimbau, minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Mazmur 104 nomor 14 sampai 15 menyatakan bahwa membeli anggur yang menyukakan hati manusia. Nah, kemudian Amos 9:14 menunjukkan bahwa minuman anggur dari kebun milik sendiri adalah pertanda berkat. Yesaya 5 ayat 1 menyarankan, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah, itu anggur nih disuruh. Orang Kristen diperintahkan untuk menjauhkan diri dari kemabukan, tapi ini justru orang Kristen katanya. Tapi di ayat lain boleh gitu loh, minumlah dengan hati yang senang. Coba lihat nih, ini sulit sekali bagi orang Kristen untuk mengatakan bahwa dengan minum sampai mabuk mereka memuliakan Tuhan. Nah, ini berarti boleh untuk minum tetapi jangan sampai mabuk. Iya, mabuk nggak mabuk orang dilarang kok. Yesus mengubah air menjadi anggur, bahkan nampaknya kadang-kadang Yesus minum anggur. Yohanes 2 nomor 11, Yohanes 2 nomor 1, Matius 26 29. Yesus minum anggur, saudara. Ini dalam dasar perjanjian baru air tidak selalu bersih. Nih Bang Filipus, dasarnya ini Yeremia ya. Yeremia 35 itu yang tadi ya. Yeremia 35 itu tuh ada di atas ini ya, di atas tanda biru, yang biru ini yang tengah-tengah itu Yeremia 35. Nah, ketika saya cari ke Yeremia 35 ini, nah ternyata tafsirnya begini, agama seperti dahulu di padang gurun. Terus kenapa dikorelasiin dengan agama Islam? Nah, di manakah kaum mereka ini? Sebenarnya karena kaum mereka ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Cari nih jejaknya. Dikomparasikan kepada Islam dan orang Arab, kan lucu di sini. Nah, silakan cari Anda satu ayat saja dalam Al-Quran yang menyatakan boleh minum anggur seperti dalam 1 Timotius 5:23 tadi. Paulus menasihati Timotius untuk berhenti minum air dalam kurung yang barangkali menyebabkan dia sakit perut, dan minumlah anggur. Tetapi minumlah anggur gitu loh. Aduh. Udah tahu alkohol disuruh sama Om Ulus, gila. Naik dong yang di bawah. Aduh, nggak seru nih kalau monolog, takut saya berlebihan juga. Gimana sih kalian kok? Ada Filipus di atas nih. Sanudin Yang di bawah jelas ya. Nanti ini cari di Yeremia
35 nih, tuh 35 36 nih. Tafsirnya di Yerusalem. Tafsirnya, buka tafsir di Alkitab Sadar nih, buka. Nanti bisa menemukan yang seperti ini. Dan silakan renungkan kenapa yang disebut agama seperti dahulu di padang gurun merujuknya ke kaum Rekab. Bahkan kaum Rekab ini dibandingkan dengan agama Islam. Bukan dibandingkan bang, disandingkan. Ya, disandingkan, disejajarkan. Gimana sih? Coba cari satu ayat aja dalam dalam Al-Quran yang menyuruh minum anggur. Yang ada juga ditemukan banyak sekali, bahkan Yesus minum anggur. Di mana itu Yesus minum anggur? Saya udah bacakan tadi. Ya, Yohanes 2 nomor 1, Yohanes 2 nomor 11. Ya, 1 sampai 11 itu baca. Matius 26 nomor 29. Dalam masa perjanjian baru air tidak selalu bersih tanpa usaha sanitasi modern. Air dipenuhi dengan bakteri, virus dan segala macam kontaminasi lainnya. Hal yang sama juga terjadi di banyak dunia ketiga pada zaman ini. Akibatnya orang minum anggur atau jus buah anggur, ya sama aja itu namanya. Ya makan banyak, makan aja langsung yang mabok loh, minum lagi sudah diperas kan. Karena kecil kemungkinan untuk minum itu terkontaminasi. Dalam 1 Timotius 5:3 Paulus menasihati Timotius untuk berhenti minum air yang dalam kurung yang berarti barangkali menyebabkan Timotius sakit perut, dan minum anggur dan menyuruhnya minum anggur. Dalam Alkitab, dalam kata bahasa Yunani, untuk anggur adalah kata yang umum dipakai sehari-hari pada waktu itu. Minum anggur difermentasikan, tapi tidak sampai ke taraf seperti yang dilakukan saat ini. Ya, difermentasi tetap aja sedikit alkohol, banyak alkohol, iya 2-3 gelas pusing gitu loh. Lucu kan? Alkohol jika dikonsumsi dalam jumlah kecil tidak membahayakan atau mengikat. Sebaliknya, ada beberapa dokter yang menganjurkan konsumsi anggur. Merah sedikit kan? Aduh. Itu ya yang saya baca dari godquestion.org milik orang Kristen. itu aja sih dari saya, mungkin untuk edukasi yang di bawah terutama Muslim. Silakan deh buka di Yeremia, akar Yerusalem, terus di Amsal 3 ya, perasaan 3:1-4, terus buka akar Yerusalem. Buktikan sendiri kenapa mereka menyematkan agama Islam di sana, sementara mereka itu fobia terhadap Islam. Itu aja, saya izin Bang Filipus, izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di bawah nggak ada yang naik nih. Aduh, Filipus sunyi dong, sepi, nggak ada kerjaan nih. Kenapa sih pada himpunan sama mantan kafir Filipus? Kenapa? Kita diskusi baik-baik, no hujat di sini. Ayo 246 7 slot buat coten, 5 coten lawan 1 boleh, 7 lawan 1 juga boleh. Ayo naik diskusinya, bayi data. Makan buah anggur boleh apa enggak boleh? Anggur yang bagaimana? Yang enggak boleh itu anggur yang diperas fermentasi. Yang kita bahas ini adalah anggur yang sudah diperas atau anggur fermentasi. Gitu loh. Bukan anggur buah. Assalamualaikum Ustaz, bentar ya, cari MZ dulu ya. Karena kalau sudah difermentasi ya, apapun jenis herbal itu kalau sudah difermentasi itu mengandung alkohol gitu loh. Beda lagi dengan buah. Wong buah anggur yang ada di Indonesia itu cuman ada dua, merah sama hijau itu.
Nah itu kan manis. Kau makan 1000 juga kilo itu nggak akan mabuk kau. Tapi kalau difermentasi, diperas, diinjak langsung diperas, fermentasi selama beberapa malam, kau minum 1 gelas, oleng kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yayu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Hana Tarmiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Filipus nggak ada ini nih. Bakal cepet turun nih untuk cari tempat lain. Tapi ya, jangan dulu lah. Ini akun baru ini, saudaraku, saudara. Akun baru, saudara. Takut, saudara. Takut, saudara. Kok berhenti narasinya? Iya nih, kita narasi komat kami di atas juga nggak ada lawan dialog ya. Mana ya? Ayo dong Oten dibantai narasinya kalau bisa. Oh iya, saya nanti sebentar turun dulu untuk naik kembali. Saya naik tadi belum 1000, sekarang udah 1000. Tetap belum bisa open cam kecuali turun dulu lalu naik. 1000 insyaallah udah bisa buka. Tapi ada yang bilang 300 lebih itu bisa kok. 200 Coba. lebih, 300 lebih. Dicoba aja, dicoba. Iya, kemarin kan begitu. Yang punya saya yang satu gitu. Tapi sekarang sampai 998 nggak bisa juga. Saya naik tadi 998. Sekarang mungkin sudah 1000 lebih karena udah sekitar 15 orang ini udah follow. 100 orang di bawah follow dong biar kuat akunku. Gimana sih? Masa kita mau alaf doang yang dakwah di bawah support follow aja nggak mau, gimana sih? Bang Filipus Christian ini mualaf. Iya. Mantan mualaf. Kalau mualaf itu kan cuma 5 detik sebelum syahadat, 10 menit lah setelah syahadat. Itu mualaf namanya. Oh gitu. Udah 15 tahun kok masih mualaf gimana? 14 tahun. Berarti Masih bukan mualaf. mualaf, muslim ya. Al-Muhtadin. Orang muslim muhajirin gitu loh. Iya kan? Masa mualaf terus dipanggilnya saya? Aduh. Hina banget. Rendah banget dong sayanya. Maaf bercanda. Iya kan? Udah expire lah mualafku. Gimana sih? Kalau bapakku ya mualaf, barusan dia masuk Islam. Wajar. Atau orang yang baru atau orang yang sudah masuk Islam walaupun belasan tahun atau puluhan tahun, tetapi dia memahami agamanya masih tetap cetek atau tidak punya kesempatan untuk belajar lebih intens sehingga kepahaman agamanya masih kurang, kekuatan imannya kurang, ekonomi pun kurang, akhirnya dia ditakutkan untuk lemah lagi dan murtad, maka ya dia disebut mu'alaf ya, dihiburkan sehingga dia tetap ini. Oh, jadi sudah ini ya, orang tuanya sudah ngikut. Udah banyak yang ini ditarik ke Islam sudah banyak. Alhamdulillah, ke ini aja Mbak Yayu, ke Filipus Christian channel YouTube Filipus Christian. Itu bisa dilihat tuh di di kolom short, video short. Mungkin belasan, puluhan atau mungkin ratusan. Keluarga aku tinggal 1 orang yang belum masuk Islam, adekku. Perempuan apa laki? Laki. Perempuan. Sorry, kok laki sih? Christine. Perempuan. Tinggal adekku namanya Christine Christian. Christina Christian. Ini Filipus Christian ini asli namanya ya? Ini dong, ini kan emang pasien Yusuf Manubulu namanya. Oke gitu deh. Cuman ya. Banyak yang sudah saya maafkan. Silakan lihat aja ke
Ya di YouTube saya lah, lihat video-videonya yang saya mualafkan tuh ya udah, yang terlihat di kamera palingan belasan, tapi yang tidak terlihat itu ya puluhan. Karena kan nggak semua saya upload gitu loh. Dari 10 orang yang saya mualafkan paling satu aja yang mau difoto. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di sini kan mayoritas, waktu itu mayoritas mereka. Lalu mereka berkata, aduh Pak Filipus, ya alhamdulillah dipanggil Ustadz walaupun belum Ustadz, mereka manggil saya Ustadz. Aduh Ustadz, kalau bisa jangan dipublik ya, jangan dipublish ya. Boleh tapi hanya arsip Pak Ustadz aja. Iya boleh. Nggak bisa di ini ya, soalnya nenek saya masih begini, saya masih kuliah, saya masih ada ini, masih sembunyiin dulu keislaman saya. Ada yang memang nggak disembunyiin keislamannya tapi nggak mau dipublish begitu. Ada juga yang alasannya ekstrim gitu loh. Kalau ketahuan bisa dibeneh saya. Bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Palembang, abang-abangku. Salam kenal Bang Tarmizi. Oh dari Palembang ya. Saya lagi nyari teman. Ya, ayo Palembang musim durian. Nih, makan durian kita. Mantap tuh. Lagi musim durian di Palembang. Mantap. Bang Filipus. Ya. Kalau Palembang ini tahun-tahun ini lagi banjir durian. Ayo, kayak yang hobi durian. Murah meriah Palembang 10.000. 10.000. Di Lampung masih 50.000. 75.000 yang sedang. Sama. Wih, banjir dari Linggau, Bangka, Batu Raja, Muara Enim, Tanjung Enim. Datang semua tuh durian. Di kita maca untuk satu durian yang agak normal dimakan itu ya cuman sebesar bola takraw aja sampai 60.000. Iyalah. Makan 3 juga nggak bakal kenyang gua. Rugi ya, daripada beli durian mending gua beli aja durian dalam bentuk ini ya, kocokan pakai es batu itu ya. Iya betul. Yang di blender es durian itu. Es durian bang. Mending saya beli pop ice. 60.000 bisa dimakan sekeluarga sehari semalam tuh. Waduh rugi banget beli durian. 3 juga saya makan yang 60.000-an nggak kenyang. Iya. Udah kayak betul. saya dah. Lebih gede bola takraw 60.000. Aduh ya Allah, saya makan 3-4 aja nggak kenyang saya dulu. Tapi kalau ada musimnya di tempatku itu bahkan 5.000 per buah. 5.000 saudaraku. 5.000. Ya, Tahu nggak saya makan sampai betul, berapa? Itu sampai harga 50-100.000 saya makan, tahu nggak? Harga sampai 11 biji, 12 biji saya makan tuh. Sampai pernah tuh saya kelar makan. Waduh ya Allah, kunang-kunang. Yeah. Puyeng saya. Campur kopi itu enak bang Filipus. Campur kopi enak. Bisa metong itu. Aduh saya bilang, ya darah ternyata naik sama jantungnya tuh berdetak kencang gitu. Tangan saya keringetan. Iya kalau darah tinggi jangan bang, bahaya. Ya, saya nggak biasa berkeringat, tangannya kok ini berkeringat ya Allah Akbar ya Allah. saking ini ya, saking euforianya itu dapatkan yang murah-murah gitu loh. Palingan sebulan naik lagi dia jadi 30, 40, 50. Ngapain beli durian? Mending beli pop ice. Durian aja yang versi saset. Tahun ini serentak loh bang, dari Jambi, Linggau, pokoknya yang dedengkotnya durian datang semua ini. Kumpulnya di Palembang. Oke, yang Bangka Belitung. Oten. Iya. Hai dong, ya Allah. Ada Filipus nih, mantan kafir, ex sekolah pendeta, lulusan sekolah Alkitab Merauke. Angkatan 10, angkatan 11. Takut dengan abang Filipus tuh takut dia.
Gimana sih? Kan buktikan saya bohong kan, saya kan seringkali ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku dari sekolah Alkitab, ngaku-ngaku pernah Kristen padahal kan Islam. Iya katanya Islam dari lahir kan, tapi pura-pura kan biar ngetop aja gitu loh. Ngetop pala bapak kau, kalau saya sudah suka ngetop, saya lebih ngetop dari Yaya Waloni mungkin atau dari Bang Zuma. Tinggal buat sensasi aja. Tapi saya nggak mau lakukan itu. Kenapa? Saya dakwah agak keras begini aja, agak tegas begini aja. Itu nanti 2 bulan terakhir. Kenapa? Ya kalian yang memicu saya. Di TikTok. Kalian yang memicu itu. Room siapa itu? Room Salomo, Room Agatha, Room RK, Room Bom itu hari menghujat. Iyalah. Lu bangunin singa tidur lu. Udah. Muncullah Filipus dengan settingan baru. Akibatnya belasan akun Filipus yang tumbang, saudara. Ya 2 hari ini aja 6, percaya nggak? Jadi 2 HP saya biasa paketnya udah bengkak baterainya itu. Nah itu udah nggak dipakai lagi. Tinggal dipakai lagi untuk ya palingan scroll atau apa lah gitu. Nggak bisa, tinggal monitor, nggak bisa lagi naik. 2 minggu, seminggu paling. Ganti kartu aja bang, Pak. Ganti kartu bisa nggak bang? Ya bisa, ganti kartu, hapus WA buat WA baru. Nah iya. Ya karena kan konfirmasinya melalui WA biasanya. Iya betul. Ya gitu caranya, ganti kartu, hapus WA, aplikasi WA. Cuman itu resikonya orang yang tahu kita harus ada HP satu yang orang kenal WA kita gitu loh. Kayak saya kan WA saya ada tuh di YouTube. Karena kalau ketemu saya asli apa enggak silakan aja, di WA saya kan jelas. Wawa saya kan jelas di YouTube. Nomor wawa saya kan ada di YouTube tuh jelas. Kan bisa dilihat itu, video call aja dengan saya. Sama seperti saya mengatakan, DM aja kalau ada yang mau bantu saya pembangunan musola Bina Mu'alaf yang ada sekarang ya. Mu'alaf yang saya bina nih. Mana musolanya? Ya udah WA saja, DM, saya kasih nomor WA, Anda video call besok pagi atau siang atau malam ini juga bisa Anda lihat pembangunan musolanya seperti apa. Jangan-jangan saya bangun rumah tapi minta sumbangan gitu loh. Atau saya bangun hotel minta sumbangan, kan begitu. Ya kayak para kardusnya Coten gitu loh, minta sumbangan setiap mereka live TikTok atau live YouTube. Ya running text-nya itu nomor rekening. Buat apa nggak jelas? Bakal Filipus jelas. Saya sedang menghidupi ada sekitar 4 anak yatim piatu. Ada orang cacat yang saya biayai. Mualaf ada apa saja, apa-apa mereka, masalah apa mereka datang ke saya, ngeluh ke saya seolah-olah saya ini orang kaya. Padahal rumah aja belum punya. Boleh numpang di musola yang belum jadi. Nggak percaya, video call kan begitu. Gampang dengan saya ini. Kalau berbohong kan sekarang ini mudah kan, diakses kebohongannya itu mudah, cepat sekali di ini. Ya sistem informasi, sarana informasi itu kan kuat, luas. Tinggal dicari aja, searching aja segala macam info tentang saya misalnya. Atau video call besok pagi itu saya tunjuk. Nih seperti ini pembangunan fisiknya. Nah, itu ada yang komentar di VT saya di akun ini, ada video saya, ada foto yang saya upload pembangunan musola yang ingin menyumbang, ya ingin mendukung program pembangunan Bina Mu'alaf kami, musola Bina Mu'alaf atau taman pengajian mu'alafnya, silakan DM kan begitu. Macam-macam komentar. Ya saya langsung hapus aja dah daripada saya baper. Tetap semangat Pak Ustadz Filipus Christian. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang setimpal dan selalu diberikan rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Yang barokah. Iya. Siapa tahu juga yang 84 ini ya yang ingin mendukung pembangunan musola Bina Mu'alaf, DM, silakan DM. Pada orang-orang give ya, give itu. Neta Darome hari-hari minta sumbangan.
Kalau saya nggak boleh gift saya nggak tahu juga cara mencairkannya kok Anda gift. Ngapain sih kasih gift saya? Belum lega. Follow ya aja. Follow saya aja, dan kalau ingin terlibat dalam fisabilillah saya, terutama pembinaan mu'allaf yang saya syahadatkan dan saya bina di sini di daerah kami, ya, maka silakan DM tuh atau lihat aja tuh VT saya itu, komen di situ atau di DM, dapat informasinya. Nggak percaya? Ya video call dulu lah besok atau sebentar atau malam ini juga bisa, kan ada lampunya. Saya terlihat tuh musola sedang dibangun. Musola apa hotel atau jangan-jangan diskotik, kan lihat dulu lah. Jangan langsung percaya sekarang, penipu tuh banyak tuh. Banyak tuh yang jual-jual mu'alaf, jual-jual murtadin tuh, nyari duit itu. Gak usah langsung percaya. Saya lebih senang orang mencurigai saya pertama-tama daripada langsung percaya begitu aja. Nanti sama penipu mereka sudah kebiasaan percaya, ya kan mak. Saya senang, itu bukan curiga namanya, itu bukan suuzon, tapi waspada. Sebaik-baik kaum muslimin adalah orang yang selalu waspada. Jadi curiga Anda atau kritik Anda atau mungkin agak kritis Anda ke saya, itu saya senang gitu. Harusnya gitu dong Islam. Kenapa? Karena saya pernah berhasil 3 tahun menipu orang Islam. Gimana cara saya nipu? Saya pura-pura masuk Islam, masuk pesantren, sampai selesai pesantren itu nggak ada yang tahu saya bukan Islam ternyata. Sampai hidayah itu sendiri yang datang ke saya, baru kemudian apa? Baru orang tahu, loh ternyata selama ini dia bukan Islam. Dipanggil-panggil Bang Fikri, ternyata Fikri itu Filipus Kristian, singkatan ternyata. Muhammad Fikri. Padahal Filipus Kristian itu. Lagi nyamar nyari tahu tentang Islam dari dalam. Gunanya apa? Biar kalau saya kembali, ya banyak orang Islam di pedesaan, di daerah-daerah transmigrasi bisa saya murtadkan. Kan begitu. Gak tahu satupun orang Islam, saking husnuzonnya umat Islam. Setelah saya dapat hidayah, saya menghimbau umat Islam itu jangan langsung percaya kepada mu'alaf. Bina, buktikan dulu ke mu'alafannya, dipantau. Bina, jangan dipantau-pantau aja, dia kelaparan lu tinggalin. Ada 2 tamu itu disapa Bang Filipus. Ada Elika Wijaya, ada Almanda. Selamat malam Kristen Islam. Assalamualaikum jika Islam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Filipus, nanti follow saya, nanti DM ya. Saya mau nyumbang tapi tak banyak lah. Lu nyumbang doa aja gua udah senang kok, pakai tak banyak lagi. Masya Allah. Lu doa, Anda mendoakan saya itu jauh lebih baik daripada bagi-bagi rezeki sikit-sikit ya. Ya, insyaallah. DM aja di DM, nggak usah bahas di atas terlalu lama itu, jangan dikira lagi Philip di framing lagi. Nyari duit, mualaf nyari duit, kampret orang-orang coten. Jadi seperti yang saya himbau kepada umat Islam itu jangan terlalu percaya. Saya bukan suuzon dan menerapkan suuzon ini sebagai sesuatu keharusan, tidak, waspada maksudnya. Ganti. Kenapa? Bisa jadi di pondok-pondok pesantren, dari ratusan pesantren yang ada di Indonesia ada penyusup-penyusup. Kenapa? Karena program itu tetap berjalan terus, evangelisasi rakyat itu. Masuk Islam, mempelajari Islam, lancar bahasa Arab, lancar mengaji, lancar lewati daurah hadis, daurah fikih, daurah tasawuf, masuk ke beberapa daurah, selesaikan beberapa program daurah. Apa yang terjadi? Dia murtad, dia kembali ke agamanya, memurtadkan banyak orang. Dan akhirnya apa? Yang dirugikan siapa? Ya kan orang akan percaya kepada dia. Kenapa? Contoh kepada saya. Kalau saya mau memurtadkan orang, seandainya saya penyusup, itu banyak yang saya akan murtadkan. Kenapa? Karena daerah-daerah pedalaman itu rata-rata tidak ada, jarang sekali orang-orang yang intelektual dalam ilmu Islam. Jarang-jarang sekali ada ustadz, kiai, yang di perkampungan transmigrasi loh, di luar Jawa tapi ya. Dan rata-rata transmigrasi itu Jawa. Tahun berapa, impres tahun berapa itu dari zaman Pak Harto ya kan? Banyak itu transmigrasi di Sulawesi, di Papua, di Maluku.
Dan sampai Sumatera, Kalimantan pun ada itu transmigrasi Jawa. Nah, daerah-daerah transmigrasi itu rata-rata orang Islamnya mohon maaf awam, jarang yang Transmigrasi itu tahun 97 itu Bang Filipus. 90-an lah, 90-an lah. Iya. Mohon maaf, kalau di tempat saya kayaknya tahun 80-an. Iya. Tahun 80 sama 75 sampai 90. Waalaikumsalam. 75 sampai 80. Waalaikumsalam. Anda. Pak. Ya, assalamualaikum, Pak Ustadz Tarmidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menyapa Ustadz Filipus ya. Jangan Ustadz dong, Bro Filipus. Ustadz Filipus. Filipus ganteng gitu. Aduh, saya senang sekali. Saya senang sekali mendengar ceritanya ya, kisah perjuangannya Filipus. Dia masih muda, masih ganteng. Semoga Allah Subhanahu wa taala Bang Blender kemana tuh Bang Blender? lancarkan semua urusannya dan semoga memberikan harapan kabulkan sama Allah Ta'ala ya. Saya sangat senang, sangat gembira gitu ya. Ini anak-anak muda yang tadinya dia tidak mengenal Islam, setelah dia mengenal Islam begitu semangatnya. Malah kita yang dari lahir, kita adalah dilahirkan dari keluarga Muslim, kita sepertinya masih belum bisa seperti itu. Begitu, maka dari itu saya masih banyak belajar ya di sini. Saya baru sebenarnya ikut kali ini baru lu banyak belajar di sini. Semoga perjuangan dari para apologet ini dapat berkah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusan. Amin. Dan mudah-mudahan doakan juga Mbak Almanda, mudah-mudahan ya mualaf binaan saya segera punya musola sendiri. Biar apa? Kenapa saya bangun musola untuk khusus pada para mualaf, tapi terbuka untuk umum sih. Cuman saya titik beratkan pada mualaf. Kenapa? Karena mualaf itu rata-rata itu malu ngaji bareng anak-anak kecil kan, satu. Yang kedua, kalau ngaji dengan pengajian di desa di kampung, itu mereka tuh minder gitu loh. Udah tua, belum bisa baca Iqra satu pun belum. Nah mereka tuh malu. Nah sesama mualaf, apalagi saya sebagai mualaf membina mereka akan cenderung kayak bebas gitu loh. Karena saya memberi semangat ke mereka, nggak usah malu. Wong bapak saya aja umurnya 66 tahun, masuk 67 tahun. Ya, udah mau 70 tahun bapakku. Iqra 3, ya kan? Nggak usah malu lah, nggak usah malu-malu gitu loh. Kita belajar itu ada dalam Islam itu mualafnya talabul ilmi. mualafnya rata-rata berapa? Kenapa? Putus-putus Mbak Almanda. Mualaf itu berapa? Kenapa Iya, jaringan saya kebetulan kurang bagus ya. Udah mantap. Suaranya putus-putus itu Bu. Ya dibuka lagi mic-nya Bu. Pakai kuota kayaknya ini. Terus jaringannya kurang. Iya. Gimana Bu? Itu usia para mualafnya itu kira-kira berapa ya? Variasi. Rata-rata mualaf di sini itu sudah berkeluarga. Variasi rata-rata berkeluarga gitu. Oke. Ya, rata-rata berkeluarga. Nah, anak-anak mualaf Insyaallah ya, ini yang saya doakan takutkan, insya Allah ya Pak Ustaz. Amin. Tapi mereka kalau untuk sehari-harinya tuh ini ya, tidak ada masalah ya, seperti itu. Aman-aman, bertani. Khusus untuk desa yang saya Aman tinggal ya. sekarang itu, Oh begitu. ya,
Aman-aman. Untuk desa yang saya tempat tinggal sekarang, bukan desa lagi, kabupaten yang di mana tempat saya berdiri ini, itu mayoritas Islam kok. Kecuali provinsi. Provinsinya ya jelas mereka semua. Ya. Kalau skala Provinsinya provinsi di mana, Pak Ustadz? Manado atau di di mana? Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara saya, Manado, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Wah, itu tempat apa namanya? Tempat mereka ya, tempat ini kita di sebelah ya, kawan kita yang di sebelah yang banyak ya. Ya, saya berdoa semoga Ustadz Filipus di situ diberi kekuatan, ditambah kesabarannya. Allah SWT Maha tahu apa yang ada di hati kita. Insya Allah saya sangat yakin Ustadz Filipus bisa melewati dan bisa mendapatkan semuanya nanti insya Allah. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini insya Allah ya. Saya ikut berdoa. Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua juga, saya juga mendoakan para apologet, mereka-mereka ini berjuang, mereka-mereka ini tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal lelah ya untuk membela agama Allah Ta'ala. Iya, betul. Saya harap semoga mereka tetap diberi kesabaran, tetap istiqomah untuk memperjuangkan agama Rasulullah, dan mudah-mudahan mereka semuanya tetap diberi kesehatan, diberi kebahagiaan. Itu saja doa saya. Mungkin saya sebenarnya tadi tidak mau naik, cuman saya kepengen menyapa Ustadz Filipus nih. Aduh, saya ini banget, saya kagum banget sama beliau. Kagum banget saya sama Ustadz Filipus. Insya Allah Ustadz ya, kita berdoa semua ya. Semoga rencana Pak Ustadz itu bisa terrealisasi, insya Allah. Amin. Iya. Host, saya turun saja kali. Saya menyimak di bawah saja ya, host. Terima kasih banyak. Saya sudah dinaikkan di sini. Saya mengucapkan salam kenal untuk semua kawan-kawan yang ada di atas yang naik. Semoga kita semua dalam lindungan dan bimbingan follow ya semuanya. Insya Allah saya follow. Insya Allah Pak Tarmiji saya follow. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda Almanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong turunkan saya ya, host. Gak bisa turun, loncat Bu. Bang Blender, kok diam aja tuh? Gimana? Bang Blender aslinya lagi berkeliaran nih, nyari-nyari sesuatu. Ya. Aku mau geliria juga ini kalau Bang Blender geliria. Iya. Masih bergerilya dia. Iya. Aku kalau ada Bang Filipus, ada Bang Zuma, sampai HP ku mati loh mendengarkan kalian ini semua. Ustadz Sugi, Masya Allah, apalagi Ustadz Sugi, waduh itu dibel bernapas. Iya. Berjalan lagi bernapas. Iya, ya, beliau guru saya ya. Ampun. Beliau guru saya waktu masih di Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT itu, beliau salah satu guru saya. Iya Bang, sampai HP saya mati sendiri loh kalau mereka itu ada di room. Pagi-pagi sampai pagi saya jambanin. Yang di bawah ya 100 orang lebih, kalau bisa follow saya lah begitu. Biar bagus, kuat komalnya. Ini udah 1000 udah bisa naik dengan open cam, cuman dia harus turun dulu kayak. Iya. Nggak tahu, akun saya ini udah 1000 lebih. Kalau ditombak orang buat lagi terpaksa. Balik Filipus, nanti saya follow ya. Ya. Nanti DM saya.
Oke lah, kalau begitu saya mau gerilya ke room-roomnya Muslim yang ada Oten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Filipus. Ya, waalaikumsalam. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Salam satu Tuhan saja, Allah Maha Besar, hamba dan Rasul. Oke, silakan. Inilah di Tumbak Romawi sampai inilah Bang Iput Sustanti ya. Sampai 6 loh sehari semalam dari kemarin sampai sekarang. Waduh. Gimana sih Joten? Repot-repot aja. Ombak. Ya, jadi saya menghimbau umat-umat Islam itu bukan suzon tapi waspada. Sebab ada mu'alaf-mu'alaf yang salah mempergunakan kemu'alafannya gitu loh. Hanya untuk meminta bantuan biar ditolong hajatnya, selesai itu dia nggak benar-benar, kembali lagi dia jadi coten gitu loh. Sampai kita mudah percaya begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena sifat husnuzonnya umat Islam ini, saya pengalaman saya pribadi itu saya malah nggak terlalu suka. Gimana? Akhirnya jatuhnya lebih ke nggak waspada. Kenapa? Bayangkan aja saya sampai selesai 3 tahun loh saya bohongi umat Islam. 3 tahun saya nggak diketahui saya mualaf beneran apa enggak. Saya penyusup apa. Untung saja saya dapat hidayah di 3 tahun ketiga setelah saya sadat pura-pura itu. Untung saja, coba kalau saya nggak dapat hidayah dan kembali gitu loh. Saya kembali lagi ke Papua terus jadi pelayan di sana, buka sidang, buka jemaat. Saya kembali menginjil ke daerah-daerah transmigrasi. Beberapa orang coba yang mudah saya sesatkan. Dengan kemampuan saya dari pondok pesantren, dari 2 pesantren. Coba. Bisa ngaji, udah bisa. Kan sedikit-sedikit bisa ngobrol pakai bahasa Arab, ya kan, bahasaan fikih. Sampai tahun 2014 saya sudah ngajar fikih di Aliyah. Sampai sekarang sudah di Sanawiyah. Kan saya dari daurah fikih gitu loh. Di pondok saya ambil daurah fikih. Coba, seandainya dengan kemampuan yang ada sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Karena di daerah-daerah transmigrasi itu jangankan tuh paham agama, membedakan untuk pembagian najis saja, mukafafah mutawasita muwalazo saja nggak bisa mereka. Nggak tahu mereka soal pembagian najis, air tahir, mutahir, goyir mutahir, karena mereka nggak tahu itu. Banyak yang nggak tahu daerah-daerah transmigrasi seperti itu. Bayangkan kalau saya datang dengan ilmu fikih yang mumpuni kan, dengan yang sekarang nggak mumpuni lah, tapi minimal seperti yang sekarang. Coba berapa orang yang bisa saya sesatkan? Apalagi ada yang bilang, oh ternyata mengucapkan selamat Natal itu boleh kok. Dalam konteks kebinekaan, waduh, mereka. Kebinekaan itu berbeda-beda tetapi satunya satu Indonesia, bukan satu akidah. Maksud beda Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu Indonesia. Kita harus beda untuk bersatu. Karena kalau nggak beda bersatu nggak ada yang hebat. Kalau sama bersatu, apa hebatnya? Indonesia hebat itu karena berbeda-beda, tetapi tetap bersatu dalam naungan merah putih. Kan begitu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah sekarang demi toleransi boleh mengucapkan selamat Natal. Hei, bapakmu kiper, kau tidur terlalu miring. Dasar kau gerobak delman. Ya. Siapa bilang itu dibolehkan secara kontemporer oleh pemimpin-pemimpin suatu kelompok, pemimpin-pemimpin suatu perusahaan, pemimpin-pemimpin suatu komunitas, pemimpin-pemimpin suatu organisasi, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin masyarakat. Boleh dalam konteks kepemimpinan yang menaungi perbedaan berbagai perbedaan. Boleh. Konteksnya sampai sebatas itu. Tapi kalau konteksnya secara perorangan, secara akidah nggak bisa. Wah, itu kan cuma mengucapkan. Saya sudah berapa kali mengucapkan selamat hari ibu katanya. Saya nggak jadi ibu-ibu. Saya sudah berapa kali mengucapkan selamat ulang tahun. Nggak ulang tahun saya karena masih jauh.
Saya udah berapa kali mengucapkan selamat hari pramuka, nggak jadi pramuka aku. Saya sudah banyak, aduh kampret disamakan urusan dunia dengan akidah. Kan cuman mengucapkan saya, "Hei, kau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan hati, dengan lisan dan dibenarkan oleh hati, kau sudah mu'alaf, pindah agama, login namanya. Dan dengan lisan saja kau bisa menjadikan istrimu menjadi janda dalam 1 detik. Paham enggak? Coba kau bilang sama istri, "Hei, istriku, mulai malam ini kita cerai." Tapi bohong, bercanda. Bapak lu kiper, udah sah itu sebagai janda dia. Kau kira itu mainan? Sudah sah itu. Tapi kan inamal a'malu biniat. Dasar lu ngajinya pakai internet sih. Sudah sah kau itu menjandakan anak orang. Haram hukumnya sebelum diakad lagi kau menyentuh dia. Orang itu disebut sah sebagai suami istri ketika dia melantunkan ijab dan qabul. Ijab qabul itu menggunakan apa? Lisan. Dengan lisan itu yang kau tadinya single menjadi suami orang, menjadi istri orang. Gimana sih? Memang perlu pertumpahan cairan merah dulu baru disebut suami orang. Emangnya ada pernikahan yang dilakukan dengan apa? Dengan cara loncat dari gedung? Ada? Nggak ada kan? Ya hanya dengan melafazkan. Saya terima nikahnya Rohaina binti Suparmin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Udah sah. Cuma dengan lisan kau jadi suami orang. Dan hanya dengan lisan kau jadi janda, jadi duda. Lisan itu. Maka dengan lisan pula kau telah murtad. Dengan lisan pula engkau jadi mu'alaf atau jadi muslim. Lisan pula engkau akan murtad. Selamat Natal boleh bapak kau kiper MU. Ya enggak seperti itu konsepnya. Akidah itu tidak bisa dianggap main-main. Setuju. Kita nggak boleh dianggap main-main. Sama dengan pernikahan. Sama dengan ketika seorang ibu kemudian mengatakan, melontarkan kata-kata, hati-hati loh kepada anakmu. Bodoh kamu ya. Jangan dia kau bilang bodoh. Lisanmu itu pahit wahai ibu-ibu. Ucapkan sesuatu yang baik. Lisanmu akan menyelamatkan masa depan anakmu. Lisanmu pula akan menghancurkan dia dengan doamu. Selamat Natal kok enggak? Selamat Hari Raya Waisak, selamat Hari Raya. Sama aja dengan selamat atas kelahiran Tuhan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Selamat atas kelahiran Tuhan menjadi manusia. Selamat namanya itu. Selamatlah engkau, arti selamat Natal itu selamat. Selamatlah engkau atas kelahiran penebus dosamu. Paham gak? Itu namanya toleransi itu. Jil, jaringan iblis liberal. Ya seperti itu. Kita harus paham dulu itu. Bab fikih tentang mengucapkan hari selamat atas hari-hari besar itu hanya diperbolehkan kepada siapa? Kepada yang saya sebutkan tadi. Dan kita juga nggak boleh munafik jadi orang. Justru kalau kita mengucapkan itu namanya kita nggak toleransi. Kalau kita toleransi itu mengucapkan ya selamat berhari rayamu ya, begitu aja. Selamat menjalankan ibadahmu ya aja ya, gitu loh. Atau selamat merayakan apa yang kau rayakan, itu aja. Nggak perlu kita bilang selamat hari Natal ya Pak Petrus, ya Bu Markus, selamat Natal ya, bapak kau kiper MU. Enggak lah, enggak seperti itu konsepnya saudara. Sebagai hormat kita kepada saudara kita yang non muslim merayakan Natal misalnya, maka jangan melantunkan kalimat munafik.
Lisanmu mengatakan selamat, hatimu menyatakan penolakan. Munafik nggak itu? Munafik. Orang bermuka dua namanya itu. Lain di mulut, lain di hati. Tapi kan nggak dengan hati. Itu munafik namanya. Dan ajaran Islam bukan seperti itu. Menghormati mereka itu adalah dengan membiarkan mereka beribadah. Jangan ganggu lah kau. Oh, itu orang lagi ibadah Natal, lagi pasang lilin, nyanyi malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Kau pasang mercon di belakang. Lah apaan lu? Intoleran banget jadi orang. Orang lagi ibadah kau bubarkan. Bukan begitu. Kalau ada yang membangun tempat ibadah di luar izin, tanpa izin, kau laporkan kepada lurah. Kau laporkanlah kepada pemerintah. Kalau enggak, maka kami akan turun tangan. Jangan ujuk-ujuk turun tangan langsung pergi protes, langsung berbarin orang ibadah dengan cara yang koboi, main hakim sendiri, nggak boleh. Saya nggak setuju itu. Laporkan, karena itu bukan yang melarang mereka membangun tempat peribadatan tanpa izin. Itu bukan kita umat Islam, tapi permen, peraturan menteri, SKB 3 menteri, itu yang melarang. Nah, tindakan orang-orang Islam yang membubarkan mereka secara sepihak, secara main hakim sendiri, itulah yang merusak Islam. Kalian tuh perusak-perusak Islam. Saya nggak setuju soal itu. Biarkan mereka yang melakukan itu kepada kita, jangan balas. Itu caranya. Hormati mereka beribadah ketika mereka sah sebagai suatu perkumpulan. Biarkan tenang, jangan ribut, jangan mabok depan gerejanya. Jangan buat kekacauan ketika mereka beribadah. Jangan larang mereka beribadah. Biarkan mereka beribadah. Sampaikan dakwah dengan cara yang lain. Itu Islam. Lah kok malah kita bawa parang, bawa kayu, bawa batu, terus mau bubarin gereja yang tanpa izin. Gak boleh, biarin. Kecuali kita udah ingatkan mereka, sampaikan kepada pemerintah, pada pihak-pihak berwenang. Gak digubris. Nah, laksanakan apa yang kau mau, apa yang kau mampu, laksanakan sebaik mungkin. Itu dia. Bukan ujuk-ujuk langsung. Gak boleh. Tapi mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan, tandingan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hal yang bijak namanya, Bos. Saya tanggal 25, 26 enggak kemana-mana. 20 sampai sekarang itu 3 hari ini saya enggak kemana-mana. Dari tanggal 24 saya enggak kemana-mana. Padahal di kabupaten seberang itu mayoritas Kristen. Keluarga saya sebagian besar Kristen. Saya enggak pergi. Enggak pergi saya. Mungkin besok tanggal 28, 29, 30 saya akan pergi. Tapi bukan untuk merayakan ini, tidak. Karena di sana keluargaku semua berkumpul. Ya, termasuk keluargaku yang sudah muslim, sudah mualaf, ya saya berkunjung kepada keluarga yang sudah mualaf. Ya, paling mampir sedetik 2 detik lah di rumah paman, tante dan sebagainya yang belum masuk Islam. Tapi hanya untuk kasih tangan, ya, selamat umur panjang aja kita. Alhamdulillah di penghujung tahun ini kita masih hidup gitu loh. Nggak ngasih selamat atas hari raya mereka, ngapain? Kita ngasih selamat terhadap hari raya mereka, itu namanya intoleran. Munafik. Naik lagi. Apa munafik? Hati berkata lain, mulut berkata lain. Emang itu ajaran Islam, berkata lain di mulut, lain di hati?